Realme baru mengeluarkan dua produk di harga 3 dan 4 jutaan, yaitu Realme 9 Pro dan Realme 9 Pro Plus. Mungkin dari kalian ada yang lagi bingung, beli Realme 9 Pro atau nambah 1 jutaan ambil yang Pro Plus. Apakah beda keduanya terasa jauh? Langsung aja kita bandingkan kedua HP ini. Kedua HP ini punya garis desain yang sama persis. Saya lihat hampir nggak ada perbedaan selain di ukuran yang sedikit lebih besar di Realme 9 Pro. Pilihan warnanya juga sama persis. Terus Realme 9 Pro Plus bodi belakangnya dilapisi kaca. Kalau 9 Pro kurang tahu. Feels-nya sih mirip banget. Walau kalau saya tekan-tekan, yang Pro Plus terasa lebih padat. Letak tombolnya sama, tapi tombol power di 9 Pro berfungsi sebagai fingerprint sensor juga. Kalau 9 Pro Plus, fingerprint sensornya ada di bawah layar dan bisa berfungsi sebagai heart rate sensor juga. Perbedaan yang paling kerasa pas nyalain kedua HP ini adalah vibration motor atau haptic feedback-nya. Vibration 9 Pro ya standar HP kelas menengah lah. Kalau 9 Pro Plus kerasa banget seperti HP belasan juta. Walau kelihatan sepele, tapi ini yang bikin 9 Pro Plus kerasa mewah banget. Untuk hal ini kalian harus merasakan sendiri baru bisa mengerti maksud saya. Ukuran layar ada perbedaan 0,2 inci lebih besar di Realme 9 Pro. Desainnya sama, tapi punch hole 9 Pro Plus sedikit lebih kecil. Bezel cukup mirip, tapi di bagian dagu di mata saya sih kelihatan sedikit lebih tipis yang 9 Pro. Panel yang dipakai berbeda. Realme 9 Pro memakai IPS dengan refresh rate 120 Hz, sedangkan Pro Plus memakai Super AMOLED 90 Hz. Memang panel AMOLED itu saat ini sering dipakai di HP flagship dan harganya juga lebih tinggi dibanding IPS. Tapi untuk warna, di dua unit HP yang saya pegang ini, di mata saya kalibrasinya itu mirip banget. Saya pun hampir nggak bisa bedainnya. Kalau benar-benar diperhatiin dan lihat dari sudut miring yang ekstrim, baru kelihatan 9 Pro Plus pakai panel AMOLED. Jadi memang panel IPS di Realme 9 Pro nggak kalah bagus sih. Untuk pengaturan display, 9 Pro Plus ada pilihan Pro Mode, sedangkan 9 Pro nggak ada. Kalau untuk refresh rate antara 90 dan 120 Hz itu saya rasa nggak terlalu signifikan perbedaannya. Di antara kedua HP ini pun tingkat smoothness-nya di mata saya mirip banget. Untuk chipsetnya udah pasti berbeda. 9 Pro memakai Snapdragon 695, sedangkan Pro Plus memakai Dimensity 920. Dimensity 920 ini memang secara performa nyaris mendekati performa HP flagship. Kalau untuk pemakaian basic, udah kerasa ngebut dan smooth. Tapi Snapdragon 695 ini juga nggak kalah bagus performanya. Walaupun masuk ke seri 600, tapi CPU 695 ini lebih kencang dari 750G bahkan 765G. Terus 695 dan Dimensity 920 kalau lihat spek di atas kertas, CPU-nya itu pakai arsitektur yang sama. Mirip banget, paling clock speed Dimensity dibikin lebih kencang aja. Kalau diadu side by side, memang performa buka tutup aplikasi di 9 Pro Plus sedikit lebih gas dibanding 9 Pro. Tapi performa 9 Pro juga menurut saya sudah bagus banget untuk HP kelas 3 jutaan. Paling pas multitasking, di Realme 9 Pro itu lebih sering ngeload ulang. RAM di unit 9 Pro ini memang lebih kecil 2GB dibanding yang Pro Plus. Tapi 6GB itu menurut saya sudah cukup besar. Dan saya juga nyalain fitur RAM expansion di kedua HP ini. Keduanya sudah mendukung 5G. Untuk storage kalau di 9 Pro Plus ada pilihan 256GB. Untuk slot, Realme 9 Pro memakai hybrid, kalau 9 Pro Plus dual SIM only, jadi nggak ada slot microSD. Keduanya juga sudah punya NFC. Tadi kan saya bilang CPU keduanya cukup mirip, tapi GPU-nya berbeda. Dan kelihatannya memang GPU di Dimensity 920 ini lebih unggul lumayan signifikan dibanding 695. Banyak game juga yang pilihan 60 FPS-nya udah dibuka di 9 Pro Plus. Dan performanya juga smooth dan stabil. Pas main PUBG Mobile dan PUBG New State bisa dapat high frame rate dan stabil. Mirip-mirip Snapdragon 778 lah. Kalau 9 Pro, saat ini kurang lebih performa dan settingan game itu mirip Snapdragon 720G. Tapi beberapa game seperti CODM dan Mobile Legends, settingan bisa lebih tinggi dari 9 Pro. Jumlah kamera di kedua HP ini sama persis. Di belakang ada 3 buah dan di depan ada 1. Di belakang ada kamera ultrawide 8 MP yang speknya sama persis dan 2 MP makro yang sama juga. Yang berbeda itu adalah kamera utamanya. 9 Pro Plus memakai sensor flagship dan ada OIS.
UI kameranya sama persis dan hampir nggak ada perbedaan di mode kameranya. Sama-sama ada mode street, tilt shift, ada mode pro dengan pengaturan yang lengkap, termasuk bisa ambil foto RAW. Ada mode movie yang ada pengaturan manual juga. Yang sedikit berbeda itu di mode slow motion. Di 9 Pro Plus masih bisa diatur-atur lagi resolusi dan frame rate-nya. Untuk hasilnya gimana? Detail di kamera ultrawide-nya cukup mirip, tapi di beberapa foto terlihat efek sharpness-nya lebih tinggi di 9 Pro Plus. Selain itu, paling karakter warnanya yang berbeda ya. Untuk kamera utamanya, karakter warnanya juga berbeda. Yang saya lihat, Realme 9 Pro lebih cool atau kebiruan, sedangkan 9 Pro Plus sedikit lebih hangat. Terus, kontras lebih tinggi di 9 Pro. Kalau Pro Plus, kontrasnya seringkali agak rendah. Seperti biasa, itu karakter ISP MediaTek ya. Jadi tergantung selera aja lebih suka yang mana. Untuk dynamic range terlihat sedikit lebih lebar di 9 Pro Plus. Oh ya, pas di foto ini, entah kenapa kedua HP ini mendetek warna bajunya sangat berbeda. Warna asli bajunya itu hijau Tosca. Memang Realme 9 Pro itu lebih mendekati walaupun enggak 100% akurat. Tapi di Pro Plus malah jadi biru ya. Ini di kondisi AI mati. Terus pas saya pakai filter warna juga, di 9 Pro kedeteknya filter hijau. Sedangkan 9 Pro Plus kedetek filter biru. Tapi pas saya foto hijau daun atau beberapa objek lain, hampir mirip. Jadi saya nggak tahu kenapa dan sebetulnya ini bukan masalah besar sih. Ini saya temukan pas pakai baju ini doang. Bukan masalah besar karena pas foto low light itu Realme 9 Pro Plus bagus banget. Ya, memang gembar-gembor pakai sensor flagshipnya itu nggak bohong. Hasilnya di sini beneran bagus. Kalau diadu sama Realme 9 Pro, kalian bisa lihat sendiri. Bedanya itu kelihatan banget. Sebetulnya hasil Realme 9 Pro itu sesuai dengan ekspektasi kita untuk HP mid-range 3-5 juta. Tapi memang yang 9 Pro Plus ini bisa kasih hasil seperti kelas di atasnya. Paling yang saya keluhkan, mode portrait di low light itu susah banget kalau pakai 9 Pro Plus. Kamera selfie sama-sama beresolusi 16 megapiksel. Paling beda dikit di bukaan lensanya. Untuk hasilnya sih, detail dan ketajamannya cukup mirip di mata saya. Paling beda di karakter warna aja. 9 Pro lebih kontras dan sedikit lebih vivid. Kalau Pro Plus lebih natural warnanya. Untuk perekaman video ada perbedaan. 9 Pro hanya bisa rekam hingga Full HD 30 fps. Option 60 fps cuma bisa jalan di resolusi HD. Sedangkan 9 Pro Plus bisa rekam hingga 4K 30 fps. Di Full HD bisa hingga 60 fps. Untuk fitur juga ada beberapa perbedaan. 9 Pro Plus itu ada fitur video bokeh di resolusi HD. Terus sama-sama ada filter. Tapi di Pro Plus ada filter AI Color Portrait dan bokeh flare. Keduanya ada stabilizer dan kelihatannya lebih stabil di 9 Pro Plus. Tapi Realme 9 Pro bisa nyalain mode Ultra Steady. Sedangkan Pro Plus nggak ada pilihan itu. Untuk baterai beda dikit doang. 9 Pro lebih besar 500 mAh. Pengisian daya jelas lebih cepat 9 Pro Plus karena mendukung charger SuperDAT 60 Watt. Sedangkan 9 Pro mendukung 33 Watt. Untuk speaker, Realme 9 Pro masih satu buah, sedangkan 9 Pro Plus sudah stereo. Kesimpulannya gimana? Sebetulnya Realme 9 Pro di harga 3 jutaan itu udah termasuk bagus. Harganya ini malah lebih murah dari Realme 7 dan 8 Pro pas launching kemarin itu. Plus Realme 9 Pro ini udah dapat chipset baru yang udah 5G pula. Tapi kalau saya pribadi sih bakalan nabung lagi buat ambil Realme 9 Pro Plus. Karena di beberapa sektor memang pengalamannya sudah mendekati HP flagship. Jadi dengan saya nambah 1 jutaan, value yang didapat itu melebihi dari yang saya tambahkan.